Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menimba ilmu meskipun melalui online. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah. Baiklah, perkenankanlah kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Ikhlas dalam Beramal. Ikhlas merupakan salah satu dari berbagai amal hati, dan bahkan ikhlas berada di barisan pemula dari amal-amal hati. Sebab diterimanya berbagai amal tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengannya. Sikap ini merupakan tindakan tulus hati yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian bagi diri pribadi dan orang lain. Lebih dari itu, sikap ini akan mampu memberikan pencerahan terhadap dimensi-dimensi lain, seperti terbentuknya sikap taat beribadah, rasa tanggung jawab, terbentuknya pribadi yang disiplin, sikap keakraban yang tinggi, dan lain-lain. Karena itu, Allah SWT memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki sikap ikhlas ini. Oke, pembahasan yang pertama kita akan membahas pengertian ikhlas dalam beramal. Ikhlas ditinjau dari sisi bahasa, berasal dari khuluso, yaitu kata kerja intransitif yang artinya bersih, jernih, murni, suci, atau bisa juga diartikan tidak ternoda atau terkena campuran. Ikhlas menurut bahasa adalah sesuatu yang murni yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. B. Tujuan ikhlas dalam beramal. Adapun Al-Qurtubi menegaskan bahwa tujuan ikhlas pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan martabat umat manusia selama di dunia hingga akhirat nanti. Hal ini karena sikap ikhlas itu mencerminkan hubungan yang baik dan harmonis antar sesama muslim. Dengan hal ini juga, kebahagiaan akan mudah didapat jika seseorang itu menghayati sifat ikhlas itu sendiri. Penegasan Islam dalam menuntut ikhlas dan pemurnian niat karena Allah serta meluruskan tujuan hanya kepadanya. Menurut Al-Shihab, bukan sekadar omong kosong, sebab kehidupan itu sendiri tidak akan berjalan mulus dan lurus tanpa adanya orang-orang yang ikhlas. Banyak bencana dan krisis yang menimpa berbagai umat manusia disebabkan adanya sejumlah orang yang mengingkari eksistensi Allah dan hari akhirat. Mereka tidak peduli terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain karena matanya sudah tertutup oleh tipu daya dunia dan hawa nafsunya. Adapun suatu hadis yang menerangkan motivasi dalam beramal, yaitu An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imraati yatazawwajuha fa hijratihi ila ma hajara ilaihi. Dari Umar RA berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat, dan yang diperoleh seseorang adalah apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena mengejar dunia atau karena perempuan yang akan dinikahi, maka hijrahnya hanya berhenti pada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan selanjutnya tentang
baik itu berupa manusia, materi dunia, atau diri sendiri. Jika menyekutukan Allah dengan manusia, itu untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di sisi manusia, maka ia dinamakan riya. Dan jika ia menyekutukan dengan diri sendiri, maka ia dinamakan dengan ujub. Riya adalah salah satu penyakit hati yang sering terjadi terhadap manusia dalam melakukan suatu amal perbuatan, yang dimana perbuatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memiliki maksud tertentu, yaitu ingin dipuji oleh orang lain dan mengharapkan imbalan dari amal perbuatannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis An Mahmud bin Ubaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasila anhu faqala ar-riya'u. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa umatku adalah syirik kecil. Lalu ditanyakan kepada beliau, apakah syirik kecil itu? Syirik kecil itu adalah riya. Nah, dari pembahasan-pembahasan yang telah kami sampaikan dapat kita simpulkan bahwa ikhlas beramal adalah niat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap perbuatan kita harus disertai dengan keikhlasan, yaitu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan selainnya. Karena perbuatan yang ditujukan kepada selain Allah, seperti hanya ingin dipuji atau ingin dilihat orang, termasuk perbuatan syirik kecil atau riya. Jadi sekian pembahasan dari kelompok kami tentang makalah ikhlas beramal.